Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Al-Muhtaram Wal-Mukarram Al-Habib Umar Rafiq bin Ali Al-Bin Hamid. Begitu juga tadi telah hadir ke tengah-tengah kita membacakan maulid dengan begitu indah Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Tidak lupa pula kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Azmi As-Siddiqi, wabil khusus kepada sahabat seperjuangan kami dulu di Universitas Al-Ahqaf, Fadilatul Ustadz Alan Putra Muda LCMH. Begitu juga banyak di sini para asatid, para habaib, kawan-kawan kami alumni Universitas Al-Ahqaf, Tarim, Yaman, Hadramut, dan semuanya para habaib, para asatid, para sesepuh. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, habaib, asatid kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit zahir dan batin, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, ini kelihatannya jamaah udah lemes-lemes banget, jam 10:30 ini. Kira-kira lanjut apa jangan? Lanjut. Orang kompak, orang semangat jawabannya lanjut apa jangan? Lanjut. Lanjut atau jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul. Saya mau dengar dulu semua Bandung semangatnya, angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat, berarti bisa kita lanjutkan insya. Saudara, Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya
Muhammad. Sallu ala Nabi. Hati-hati, saya lihat banyak yang nggak respon mulutnya ketika disebutkan nama Rasulullah. Abu Yazid Muhammad ibn Ali al-Maliki mengingatkan sholawat itu mudah, pahalanya besar. Lakinnaha tahtaju ila taufiq. Tapi yang namanya sholawat butuh taufiq. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang Allah gerakkan lisannya untuk bersolawat ketika disebutkan nama besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Semakin tinggi iman kita, semakin nyamber lisan kita ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi. Saudara, namanya Muhammad. Banyak di antara kita, Pak Bu, yang setiap hari, hampir pasti setiap hari nyebut nama ini. Tapi sayang seribu sayang, banyak di antara kita yang nggak paham apa artinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya pada kesempatan kali ini, saudara, saya ingin bahas sedikit dari segi linguistik, dari segi lughah, dari segi bahasa. Kata-kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diambil dari hammada yuhammidu tahmidan, wazannya fa'ala yuf'ilu taf'ilan, isim maf'ulnya fahuwa mufa'alun wa dzaka Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita kembali ke akar kata, maka disulasinya diambil dari kata hamidah yahmadu hamdan, wazannya fa'ila yaf'alu fa'lan, artinya memuji. Artinya apa? Memuji. Bahasa Arab ini dahsyat, saudara. Perubahan tasdid saja merubah makna. Saya kasih contoh. Kata-kata qata'a yaqta'u qat'an, artinya memotong. Artinya apa? Tambahkan tasdid di atas to, jadi qata'a, berubah artinya, saudara, jadi memotong-motong. Saya mau tanya, memotong dengan memotong-motong sama atau beda? Motong berapa kali? Motong-motong banyak atau tidak? Berubah maknanya. Makanya ulama mengatakan di antara makna fa'ala yuf'ilu taf'ilan yufidu takthir wa takrir, menunjukkan arti berulang-ulang, menunjukkan arti banyak, saudara. Kalau kita kembali ke konteks sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamidah yahmadu hamdan, artinya memuji. Ditambahkan tasydid di atas mim, hamada yuhammidu tahmidan, berubah artinya menjadi memuji-muji. Fahuwa hamidun, kalau isim fa'ilnya hamid artinya memuji, tapi Muhammad artinya memuji-muji, saudara. Begitu berubah menjadi isim maf'ul, fahuwa mahmud, terpuji, satu kali dipuji. Tapi Muhammad yang menggunakan wazan mufa'al, artinya, saudara, selalu dipuji di langit dan di bumi Sayyiduna Muhammad. Masya Allah. Karenanya ibadallah, ini nama yang kita sebut setiap hari, saudara. Sosok yang selalu terpuji, tidak berhenti dipuji, dimanapun dipuji. Makanya sampai-sampai ulama mengatakan summiya Muhammadun Muhammadan likathrati khisalihil hamidah. Kenapa Rasulullah dinamakan Muhammad? Likathrati khisalihil hamidah, saking banyaknya hal-hal yang terpuji pada diri Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya Imam Busiri sampai mengatakan apa, Pak Bu? Kata Imam Busiri, da'mad da'athun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami fa inna fadla Rasulillah
laisa lahu haddun fayu'rib anhu natiqun bifamihi. Apa kata Imam Busiri? Da'ma da'athu an-nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Kalau saya menerjemah pakai bahasa Betawi, gampangnya begini. Lu mau puji Nabi sesuka lu. Lu mau sanjung sebisa lu. Terserah segala kemuliaan nisbatkan kepada Rasulullah. Batasannya cuma satu. Da'mat da'athun nasara fi nabiyihim. Nabi bersabda dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Rasulullah, jangan mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Artinya orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam bagaimana mereka menjadikan Isa bin Maryam atau yang disebut Yesus Kristus oleh mereka dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jangan lakukan itu kata Rasulullah. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik, yang dilarang Rasulullah cuma satu. Yang disebutkan cuma satu, saudara. Larangan saja yang disebutkan satu. Artinya apa? Saking banyaknya yang boleh, saudara. Puji Rasulullah, sanjung Rasulullah, muliakan Rasulullah. Batasannya cuma satu. Da'athun nasara fi nabiyihim. Asal jangan seperti orang Nasrani mengkultuskan sampai mentuhankan. Saya mau tanya, jawab yang ngombak. Kita dari kecil hadir maulid, muji Rasulullah. Kita umat Islam, apa ada yang menuhankan Rasulullah? Tidak. Tidak perlu khawatir, saudara. Cuma satu, sisanya bebas. Sampai-sampai Imam Busiri mengatakan wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idami. Nisbatkan kepada Rasulullah segala kemuliaan, nisbatkan kepada Rasulullah segala keagungan. Yang bisa dengan syairnya, yang bisa dengan rangkaian katanya, yang bisa dengan tulisannya, yang bisa dengan suara indahnya, nisbatkan kepada Rasulullah sebisa yang kau mampu. Tapi tetap kata Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillah, sehebat apapun kau memuji tetap fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Kita nggak akan sampai kepada ujung keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, keutamaan Rasulullah terlalu tinggi sehingga nggak bisa lisan kita ini menjangkau ibadallah. Makanya sampai-sampai Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, tadi Habib Abdullah baca maulid apa? Dibah. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai yang tadi maulidnya dibaca oleh Habib Abdullah Dibah. Saudara, apa kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai setelah beliau panjang lebar dari awal maulid tiba dengan begitu indahnya muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terakhir beliau sampai kepada pengakuan. Apa pengakuan beliau di akhir maulidnya? Fama asa an yuqala fi man wasafahu al-Quran wa a'raba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamihi wa qarana ismahu ma'a ismihi tanbihan ala uluwi maqamih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Abdurrahman Ad-Daibai setelah beliau panjang lebar nyifatin Rasulullah setelah panjang lebar, apa kata Sayyidina Abdurrahman Ad-Daibai? Fama anas asa'an yuqal fi man wasafahul Qur'an. Kalau seorang sosok sudah disifati oleh Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi? Kalau ada seorang sosok yang sudah dipuji Al-Quran, disifati Al-Quran, kita mau ngomong apa lagi, saudara? Al-Imam Al-Qurdi mengatakan ada lebih dari 30 ayat, baik secara eksplisit ataupun implisit, yang di dalamnya isinya pujian terhadap baginda Nabi Muhammad. Al-Quran yang muji, kita mau ngomong apa lagi, saudara? Mentok udah. Al-Quran yang mengatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Al-Quran yang puji wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran yang puji Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Quran yang puji Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Al-Quran yang puji Nabi. Bahkan bukan hanya Al-Quran. Kalau Al-Quran wajarlah, memang Al-Quran diturunkan untuk Rasulullah.
semasa hidup Rasulullah, tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran, kata Abdurrahman Ad-Daibai, wa araba an fadailihi at-Taurat waz-Zabur wal-Injil wal-Furqan. Sebelum Nabi Muhammad lahir, saudara, Taurat, Zabur, Injil, Furqan isinya udah banyak pujian terhadap Nabi Muhammad, sanjungan terhadap baginda Nabi Muhammad. Allah yang puji, saudara. Kalau pujian sudah datangnya dari Rabbul Alamin, apa artinya kita mau ngomong apa lagi, saudara? Bahkan Imam Abdurrahman Ad-Daibai melanjutkan, wa jama'a Allah baina ru'yatihi wa kalamih. Bapak Ibu sekalian, Nabi Allah Musa alaihi salam hanya kalimullah, berbicara dengan Allah, tapi Nabi Allah Musa nggak bisa melihat Allah. Satu-satunya manusia yang Allah izinkan di dunia bisa melihat dan berbincang dengan Allah, satu-satunya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu gandengkan nama Allah dengan nama Nabi. Saya mau tanya masyarakat Bandung ini soreang Ustaz ya? Masuknya soreang bukan? Ya soreang. Pokoknya Bandung dah. Saya mau tanya masyarakat Bandung, jawab yang kompak. Kalau kita syahadat, nyebut nama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau nyebut nama Nabi, nggak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya mau tanya, sah atau tidak? Ya. Allah barengin selalu nama Allah dengan nama Nabi, saudara. Adzan, andai kata dengan fasihnya di adzan, asyhadu an la ilaha illallah, tapi nggak mau nyebut nama Rasulullah, nggak mau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Adzannya dianggap atau tidak? Tidak. Sah atau tidak? Tidak. Salat, dia puji Allah dari awal salat, mulai takbiratul ihram, kemudian dia tahmid, dia baca Fatihah, dia tasbih di antara sujud dan seterusnya, saudara. Tapi di akhir salat nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad, nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya mau tanya, sholatnya sah atau tidak? Ya. Makanya sampai Imam Abdurrahman Ad-Daibai mempertegas, wa qarana asmahu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Allah selalu barengkan nama Allah dengan nama Nabi. Kenapa? Tanbihan ala uluwi maqamih, untuk menunjukkan ketinggian makam Sayyiduna Muhammad. Makanya saudara, pujangga sekelas Al-Imam Ibnul Farid, seorang syair besar, ulama besar yang namanya Ibnul Farid, beliau sampai nyerah, saudara. Apa kata Ibnul Farid? Ara kulla madhin fil nabiyyi muqassira wa in balagha al-muthni alayhi fa akthara. Idza Allahu athna billadhi huwa ahluhu alayhi fama miqdaru ma yamdahu al-wara. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibnul Farid sampai mengatakan, saudara-saudara, ini pujangga besar yang ngomong, ahli syair. Apa kata Ibnul Farid? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira. Aku melihat setiap pujian terhadap Rasulullah muqassir, nggak maksimal, belum betul-betul muji Rasulullah. Wa in balagal muthni alaihi fa akthara. Walaupun dia udah berusaha semaksimal mungkin, saudara, nggak, tetap muqassir, belum maksimal, nggak bisa, saudara, tetap nggak sampai. Kenapa? Idallahu athna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma yamdahul wara. Karena Allah yang sudah puji Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang layak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah sudah puji Nabi Muhammad, fama miqdaru ma yamdahul wara, apa artinya pujian manusia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Habib, untuk itu kenapa Habib kita muji Rasulullah? Kan nggak ada artinya, Habib. Buat apa kita masuk bulan Maulid dari majelis ke majelis bikin acara pujian terhadap Rasulullah SAW? Kita dari awal baca qasidah, berbagai macam qasidah, wulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumun wa thana'u, pujian demi pujian sampai ke mahalul qiyam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta misbahus suduri, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang demikian, Habib, buat apa kita muji Rasulullah dari majlis ke majlis, dari hari ke hari, dari sholawat ke sholawat? Buat apa?
Saudara, pada akhirnya kita akan sampai pada titik pengakuan yang diakui oleh para ulama-ulama terdahulu. Apa pengakuan mereka, saudara? Fama madahtu Muhammadan biqasidati walakin madahtu qasidati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ulama yang muji Rasulullah, pada akhirnya mereka sampai pada titik fama madahtu Muhammadan biqasidati. Ketika aku menulis qasidah memuji Nabi Muhammad, pada hakikatnya aku bukan memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku. Lantas hakikatnya apa? Walakin madahtu qasidati bi Muhammad. Akan tetapi justru sebaliknya, qasidahku yang menjadi indah karena Nabi Muhammad, saudara. Rasulullah nggak perlu diperindah dengan pujianku karena Rasulullah sudah indah, tapi justru rangkaian kataku yang menjadi indah karena ada Rasulullah. Saudara, Rasulullah nggak menjadi mulia karena majelis kita, saudara. Rasulullah sudah mulia. Rasulullah sudah pemimpin para nabi. Allah yang sudi memuji Rasulullah. Tapi saudara, kenapa kita berkumpul muji Rasulullah? Karena kita butuh kemuliaan dengan memuji Nabi Muhammad. Rasulullah nggak menjadi tinggi, saudara, karena Rasulullah sudah tinggi. Nggak menjadi tinggi dengan pujian kita kepada Allah, dengan qasidah yang kita baca. Tapi kenapa kita tetap muji Rasulullah? Kenapa tetap kita baca qasidah, saudara? Karena kita butuh tingginya maqam dengan muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah berkat majelis ini, majelisnya Rasulullah, mudah-mudahan semua hajat kita dikabul Allah taala. Berkat pujian-pujian terhadap Rasulullah, yang punya kesulitan Allah hilangkan kesulitannya, yang punya kesumpekan Allah hilangkan kesumpekannya, yang punya hajat Allah kabul hajat-hajatnya, yang di majelis ini masih sering maksiat Allah jauhkan dari maksiat, keluar dari majelis ini makin dekat kepada baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan saudara, berkat pujian-pujian terhadap Rasulullah, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang punya penyakit zahir batin, Allah hapus penyakit zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kita jam sabaraha itu. Udah mau jam 11. Lanjut apa jangan? Lanjut. Jadi kalau di Jakarta, Pak Bu, kalau di Jakarta jam segini bencong baru dandan. Kalau orang Bandung jam segini ngaji masih semangat atau tidak? Semangat. Yakin? Yakin. Yang jawab cuma 5 orang. Semangat atau tidak? Semangat. Lanjut atau jangan? Lanjut. Yakin? Yakin. Betul? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, gak panjang-panjang yang kedua, karena saya masih ada satu acara lagi. Doakan biar panjang umur sehat walafiat. Ibadah Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya ingin nyampaikan informasi perjuangan. Mau dengar atau tidak? Insya Allah. Saudara, kami khususnya di Jakarta, beberapa bulan belakangan ini kami dari berbagai ormas Islam, termasuk Front Persaudaraan Islam, GNPF, PA212, dan berbagai ormas Islam lainnya. Begitu pula ormas kedaerahan sekitar dan ormas-ormas nasionalis. Saudara, kami tergabung di sebuah aliansi yang bernama GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Alhamdulillah. Kalau Habib, GNPR memang apa yang dikerjakan? GNPR semenjak sebelum 4 November kemarin kita sudah melakukan 3 kali akbar. 3 kali apa? Akbar itu singkatannya apa, Beb? Aksi Bela Rakyat. Singkatannya apa? Aksi Bela Rakyat. Lo, Beb, ngaku-ngaku bela rakyat, memang yang diperjuangkan apa, Beb? Kok ngaku-ngakunya bela rakyat? Saudara, yang diperjuangkan Tritura. Yang diperjuangkan apa? Tritura. 3 tuntutan rakyat. Yang pertama yang kita perjuangkan, saudara, kita tuntut di depan istana
supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Setuju. Jawabnya lemes-lemes banget lu demen harga BBM mahal lo. Setuju? Setuju. Setuju? Saya mau tanya orang Bandung, jawab yang kompak, yang jujur. Saya mau tanya, harga BBM naik atau tidak? Naik. Tinggi atau tidak? Tinggi. Kalau naiknya tinggi, rakyat susah atau tidak? Susah. Rakyat sengsara atau tidak? Naik, naik, BBM naik, tinggi. Naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kurang kenceng, naik, naik, BBM naik, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak rakyat sengsara. Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara. Saya mau tanya, jawab yang jujur, BBM naik atau tidak? Naik. Gara-gara BBM naik rakyat susah atau tidak? Tidak. Kalau memang rakyat susah, berarti lagu ini fakta atau dusta? Fakta. Fakta atau dusta? Fakta. Fakta atau provokasi? Fakta. Fakta atau propaganda? Fakta. Yang pertama, kita minta saat itu supaya harga BBM diturunkan. Setuju? Setuju. Yang kedua, kita minta supaya saudara, bukan hanya harga BBM yang diturunkan, tapi harga-harga kebutuhan rakyat diturunkan. Setuju? Setuju. Jawab yang jujur orang Bandung, saat ini kebutuhan hidup sulit atau tidak? Sulit. Mahal atau tidak? Mahal. Tinggi atau tidak? Berarti kalau kita minta diturunkan, setuju atau tidak? Setuju. Dia mengatakan kepada saya, Habib, ini kan acara Maulid Nabi, Beb. Ngapain bicara BBM? Ngapain Habib bicara politik? Ini acara perayaan Maulid Nabi. Jangan kotori perayaan Maulid Nabi dengan bicara politik. Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Jawab apa jangan? Saudara, mayoritas rakyat Indonesia orang Islam, betul? Hampir 90% rakyat Indonesia orang Islam, betul? Artinya apa, saudara? Kalau rakyat Indonesia susah, yang paling susah berarti umat Islam. Anda pikir baik-baik. Dai-dai di berbagai mimbar sering bawakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu duri umatnya tertusuk, duri menusuk kaki umatnya. Kata Rasulullah, ini ajidu alamaha, aku ikut merasakan sakitnya. Saudara, kalau satu duri menusuk kaki satu umat, Rasulullah ikut merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan umat kelaparan, saudara? Bagaimana kalau jutaan umat susah? Bagaimana kalau jutaan umat sengsara? Betul? Masya Allah, kita diancam sama Nabi, saudara. Kita diancam sama Rasulullah. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Kata Rasulullah, siapa yang gak peduli dengan urusan umat bukan bagian dari aku. Itu ancaman dari Rasulullah, saudara. Urusan umat bukan hanya urusan sholat, betul? Urusan umat bukan hanya urusan zikir. Urusan umat bukan hanya urusan belajar. Urusan umat bukan hanya urusan sholawat. Ya, itu penting. Tapi jangan lupa, ada yang lainnya juga, saudara. Silahkan Anda buka kitab fikih yang merupakan representasi dari syariat, saudara. 1/4 kitab fikih isinya tentang muamalat ekonomi, saudara. Artinya apa? Islam tidak menghendaki ekonomi umat sampai bobrok, saudara. Betul? Kenapa ekonomi umat diatur sedemikian? Supaya umat gak susah, supaya umat gak sengsara, supaya umat gak tertindas. Diatur sedemikian rupa ekonomi hifdzul mal, supaya terjaga ekonomi umat, saudara. Kalau kita buka lebih jauh lagi kitab fikih, ada yang namanya babul jinayat, ada yang namanya babul qadha. Babul jinayat kalau kita di Indonesia KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Babul qadha kalau di Indonesia mirip-mirip dengan KUHP, kita undang-undang hukum acara pidana, saudara. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Supaya umat penegakan hukumnya nggak bobrok, nggak ancur-ancuran, saudara. Kalau kita buka kitab fikih, ada namanya kitabul imarah, kitabul imamah,
tentang kepemimpinan. Kenapa dibahas tentang kepemimpinan? Supaya ekonomi umat, mohon maaf, supaya politik umat tidak bobrok. Betul? Betul? Urusan umat banyak, saudara. Nabi ancam, kamu tidak peduli dengan urusan umat, laisa minna, kata Rasulullah, bukan bagian dariku. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ini bulan Januari yang lalu baru keluar penjara, saudara. Satu kamar dengan Sayyidul Walid, Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Mudah-mudahan dijaga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baru keluar penjara, Bu, bulan Januari yang lalu. Kan nyari penyakit, bulan Januari keluar penjara, gini hari udah teriak-teriakan lagi, saudara. Betul apa kagak? Resiko. Jangan Anda pikir nggak resiko. Saya resiko. Teriak-teriak seperti ini resiko. Kalau saya mau enak, lebih baik saya diam. Lebih baik saya bungkam. Tapi kenapa saya tetap mengambil resiko ini? Para ulama ngambil resiko ini. Saudara, wallahi saya takut kalau diancam sama Nabi, tidak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena ibadah Allah, yuk mari kita peduli urusan umat, saudara. Bukan hanya urusan dakwah, bukan hanya urusan ibadah mereka, tapi mari kita peduli dengan ekonomi umat, ibadah Allah. Mari kita peduli dengan penegakan hukum di tengah umat. Mari kita peduli dengan penegakan HAM di tengah umat, saudara. Mari kita peduli dengan politik di tengah umat. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu perhatian dengan umat Rasulullah wajib atau tidak? Wajib. Kurang keras, jawab yang kompak. Perhatian dengan umat Rasulullah wajib atau tidak? Wajib. Perhatian dengan umat Nabi wajib atau tidak? Wajib. Perhatian dengan urusan dakwah umatnya Rasulullah wajib atau tidak? Wajib. Perhatian dengan urusan ekonomi umat wajib atau tidak? Wajib. Perhatian dengan urusan politik umat wajib atau tidak? Wajib. Perhatian dengan urusan penegakan hukum di tengah umat wajib atau tidak? Siap perhatian dengan umat Nabi, siap peduli dengan umat Nabi, siap tidak egois mikirkan diri sendiri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang kedua, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Habib kok bisa bahasa Sunda? Saya bisanya itu doang, Pak. Makanya saya ulang-ulanginya di situ doang, saudara. Yang ketiga, apa tuntutan yang ketiga? Kita minta, saudara, supaya supremasi hukum ditegakkan dengan adil. Setuju? 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 Saya mau tanya, jawab yang keempat, masyarakat Mandung, jawab dengan hati nurani Anda. Saya mau tanya, penegakan hukum saat ini sudah adil atau belum? Adil atau belum? Adil atau zalim? Adil atau zalim? Saya kasih contoh satu aja. Ini panitia udah mulai deg-degan ini. Siapa suruh mengundang gua? Alhamdulillah. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, saya kasih contoh satu aja yang sederhana, yang gampang. Di akhir 2020, 6 pemuda muslim yang baik, bahkan saya pandang sebagai pemuda terbaik, mereka syahid, dibunuh, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Umat Islam melihat 6 syuhada dibunuh, marah atau tidak? Marah. Mengecam atau tidak? Mengecam. Berarti Anda manusia punya hati nurani, saudara. Kemudian beberapa bulan yang lalu, seorang abdi negara, Brigadir J, dibunuh secara kejam oleh atasannya bintang 2 Irjen Verdi Sambo, saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, umat Islam. Kira-kira pembunuhan seperti ini biadab atau tidak? Biadab. Kejam atau tidak? Biadab. Brigadir J non-muslim, saudara. Brigadir J kafir, Nasrani. Tapi kita nggak terima, saudara. Ini bukan urusan Islam atau non-muslim. Ini anak bangsa. Ini anak bangsa, saudara. Ini warga negara Indonesia yang wajib dijaga nyawanya di bangsa ini, saudara. Betul? Betul? Oke lah. Begitu skenario Sambo terbongkar, saudara, apa yang terjadi? Luar biasa. Presiden berkali-kali mengeluarkan pernyataan, Menko Polhukam berkali-kali mengeluarkan update-nya, saudara. Polri langsung membentuk tim khusus. Ada 3 masalah yang diselidiki. Masalah kode etik, saudara, sampai ada banyak polisi yang dipecat secara tidak terhormat, mulai dari yang jenderal sampai bawahan-bawahannya, saudara. Luar biasa. Kemudian ada kasus pidana yang pertama obstruction of justice.
penghalang-halangan daripada penyidikan. Saudara, apa yang terjadi? Tersangkanya banyak, mulai jenderal bintang 2, bintang 1, sampai polisi-polisi yang lainnya, saudara. Kemudian kasus pembunuhan berencana, tersangkanya mulai jenderal bintang 2, istrinya, ajudannya, supirnya, luar biasa. Masuk ke dalam sidang, jaksanya tegas, hakimnya tegas. Saya mau tanya, penegakan hukum seperti ini bagus atau tidak? Bagus. Jawab yang jujur, bagus atau tidak? Bagus. Kita fair, kita diajarkan objektif, bagus atau tidak? Bagus. Dukung atau jangan? Dukung. Pertanyaan sederhana saya, kenapa 6 syuhada nggak diperlakukan seperti ini, saudara? Kenapa? Kita kan lihat pakai mata kepala kita sendiri, saudara. Ya, proses hukum jalan secara normatif, tapi kita nggak bisa dibohongi, saudara. Mata kita melihat. Ada perbedaan dalam penanganan, perbedaan dalam transparansi, perbedaan dalam ketegasan. Saya kasih contoh sederhana saja, sederhana yang nggak masuk di akal, saudara. Contoh perbedaannya sederhana. Ini kasus Brigadir J yang mati 1 orang, saudara. Walaupun 1 kita tetap kecam, karena nggak boleh nyawa ditumpahkan meskipun 1 orang, saudara. Nyawa itu berharga, saudara. Betul? 1 orang yang mati, tersangkanya banyak. Belum yang dipecat karena tidak terhormat karena kode etik, belum yang kena kasus obstruction of justice, belum yang kena kasus pembunuhan berencana. Tersangkanya banyak, ngerembet kemana-mana, luar biasa. Giliran 6 syuhada, korbannya 6 orang, saudara. Yang mati 6 orang. Begitu diselidiki, itu pun setelah ada tekanan-tekanan, saudara. Tersangkanya 3, saudara. Itu pun yang 1 udah mati, tabrakan nggak tahu di mana, saudara. Sisa 2 masuk ke persidangan, itu pun divonis bebas. Jawab yang jujur, pakai hati nurani, pakai mata kepala kita sendiri. Saya mau tanya, adil atau tidak? Ya. Jawab yang kompak, adil atau tidak? Ya. Adil atau zalim? Masya Allah, saudara. Habib, kenapa sih Habib nggak bosan-bosan dari 2018, 2019? Teriaknya adil zalim, kayak nggak ada pembahasan lain. Saudara, ada 2 alasan yang membuat saya nggak berhenti untuk bicara ini, saudara. Kenapa? Yang pertama, saya khawatir. Rasulullah sudah mengatakan, saudara, idza habat ummati an taqula lil zalim ya zalim faqad tudi'a minha. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan kepada orang zalim, hei zalim. Kalau umatku sudah takut untuk mengatakan itu, apa kata Nabi, saudara? Faqatu di'aminha, maka umatku ditinggalkan. Ai sulibat min hal barakah, dicabut keberkahan dari umat. Na'udzubillah. Amin. Kami kita nggak mau, saudara. Nggak mau sampai keberkahan dicabut dari umat. Umat kalau sudah ditinggalkan oleh Allah, saudara, bahaya, saudara. Yang kedua, kenapa saya terus suarakan ini, saudara? Karena kita nggak pengen negeri kita hancur, saudara. Betul? Kita nggak pengen bangsa kita hancur. Rasulullah sudah ngasih warning, Rasulullah ngasih peringatan. Apa kata Rasulullah? Innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Apa yang menghancurkan mereka? Idza saraka fihimud dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa idza saraka fihimul kabir tarakuh. Kalau orang besar mencuri dibiarkan, orang kecil mencuri dihukum. Hukum tajam ke atas, tumpul ke bawah. Saya mau tanya, jawab yang jujur. Yang seperti ini zaman sekarang banyak atau tidak? Banyak. Ayah atau loba? Loba. Ayah loba? Loba. Ayah loba? Loba. Masya Allah. Sudah. Ibadah Allah. Kalau kita diam, saudara, Rasulullah sudah ancam, innama ahlaka man kana qablakum. Kita disuruh ngambil pelajaran, saudara. Kata Rasulullah, yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian ini nih, innama ahlaka man kana qablakum. Ketidakadilan, ketimpangan hukum, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karenanya, saudara, kita nggak akan berhenti, ibadah Allah. Kita akan terus suarakan kebenaran. Dan saya ajak umat Islam, mari terus suarakan kebenaran. Mari terus jaga bangsa Indonesia, saudara. Mari terus jaga bangsa NKRI. Mari terus perhatian kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Mari terus sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gak peduli, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam tidak boleh mundur untuk terus sampaikan kebenaran, saudara. Takbir.
yang kompak. Masyarakat Bandung siap bersatu? Kurang kompak, siap bersatu? Kurang keras, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut komando ulama? Siap jaga NKRI? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Pancasila? Siap jaga bangsa ini? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir sebagai penutup, sebelum nanti kita baca sholawat, saudara, sama-sama saya ajak semua yang hadir, saya undang untuk sama-sama insya Allah pada tanggal 2 Desember 2022 bertepatan dengan hari Jumat, mulai subuh berjamaah kita akan kumpul sama-sama istighatsah kubra, berdoa untuk keselamatan bangsa dalam rangka reuni akbar 212. Setuju? Setuju? Saudara, kita mesti ambil pelajaran. Orang beriman itu mengambil pelajaran, saudara. 2016 jutaan umat Islam berkumpul di Jakarta dari berbagai latar belakang, dari berbagai ormas, dari berbagai pesantren. 7 juta umat Islam memecahkan rekor yang gak pernah terjadi sebelumnya, ibadallah. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu tuntutan kita satu, bela Al-Quran, tumbangkan penista agama, masukkan ke penjara dan lengserkan, saudara. Karena dia menistakan agama, ibadallah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saat itu lawan kita ibarat kapal induk, saudara. Kekuatannya luar biasa. Kita ibaratkan sampan-sampan kecil. Tapi begitu kita bersatu, ibadallah, umat tumpah ruah, di mana-mana kompak menyuarakan apa yang terjadi. Sudah Allah berikan kemenangan kepada kita sesuai dengan janjinya melalui Rasulullah SAW. Alaikum bil jamaah, hendaknya kamu bersatu karena pertolongan Allah ada pada persatuan, saudara. Alhamdulillah. Karenanya saudara, begitu saudara persatuan kita kendor, apa yang terjadi? Begitu persatuan kita kendor, ulama kita ditangkap, 6 orang dibunuh, sampai sekarang proses hukumnya tidak berkeadilan, saudara, karena tidak ada persatuan dalam penuntutan penegakan hukum, saudara. Apa yang terjadi? Ormas dibubarkan, ditekan habis-habisan kita, saudara. Kenapa? Karena persatuan kita lemah saat itu, ibadallah. Kita nggak berdaya apa-apa. Karenanya bersatu kita teguh, ibadallah. Berceruh kita bercerai, kita runtuh. Mari sama-sama di momen ini kita hidupkan kembali persatuan. Kita istighatsah rame-rame, saudara, di Jakarta, di bawah langit Jakarta, 2 Desember 2022, mengetuk pintu pertolongan Allah dan memohon pertolongan kemenangan dari Allah dengan berkat persatuan. Setuju? 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 Oke, saya mau tanya, jawab yang kompak. Bandung siap putihkan Jakarta? Orang kompak siap putihkan Jakarta? Siap turun ke Jakarta? Siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap aksi damai? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir sama-sama kita baca sholawat, saudara. Dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Tapi saya mau kalau saya ajak baca sholawat semua jawab yang kompak. Bisa jawab yang kompak? Bisa jawab yang kompak? Bisa. Coba saya tes dulu. Kalau saya katakan manusia idolaku dan seterusnya, jawabnya Nabiullah Muhammad. Bisa? Bisa? Coba saya tes dulu. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Kita jawabnya lemes pisan. Coba suaranya kompak, keluarkan. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia panutanku Nabiullah Muhammad. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
Bisa? Bisa? Siap goncangkan Bandung dengan sholawat? Takbir! Allahumma sholli ala Muhammad. Hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Sama-sama semuanya, semua keluarkan suaranya. Maulaya sholli. Ulang keluar. Maulaya sholli wa sallim. Sama-sama semuanya. Manusia idolaku, manusia panutanku. Manusia yang sempurna, manusia termulia. Sallallahu alaihi Maulana. Bandung cinta nggak sama Rasulullah? Rindu sama Rasulullah? Sama-sama keluarkan suaranya, kita nyatakan cinta kepada Rasulullah. Aku cinta padamu, aku rindu padamu. Sallallahu alaihi Maulaya sholli. Hancur aku tanpamu. Orang keras. Hancur aku tanpamu. Celaka aku tanpamu. Salawat semuanya. Maulaya sholli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya mau tanya semua yang hadir, mau nggak mandang wajahnya Rasulullah? Mau natap wajahnya Rasulullah? Mau kumpul sama Rasulullah? Semua angkat tangannya, minta sama Allah dari dalam hati. Semua. Ku harap tatap wajahmu. Aku harap kumpul denganmu. Sallallahu alaihi Maulaya sholli. Siap berkorban untukmu, siap mati untukmu. Sallallahu alaihi Maulana. Assalamualaikum ya Semua yang hadir mau nggak digabul hajatnya? Mau diampuni dosanya? Mau diangkat derajatnya? Mau dibahagiakan dunia akhiratnya? Semua angkat tangan, semua angkat tangannya tawassul sama Rasulullah. Semua keluarkan suaranya semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
ya salli assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semua bantu angkat tangannya, takbir takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واغضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, masing-masing minta semua hajat, insya Allah dikabulkan berkat Rasulullah SAW. واقضي لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب لا توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى أرواح والدينا خصوصا أبو عبد الرحمن بن العطاس خصوصا الإمام القطب الغوث الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم ووالدينا ومشايخنا ومعالمنا وذوي الحقوق علينا ونجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Ini saja yang saya sampaikan. Jangan ada yang bubar dulu karena masih ada rangkaian acara setelah ini. Saya minta izin, mohon maaf langsung pulang, khususnya kepada para habaib Habib Umar Rafiq dan para habaib Habib Novel. Saya minta izin langsung pulang karena masih ada acara lagi. Doain panjang umur sehat walafiat. Insya Allah kita ketemu hari Jumat 2 Desember 2022 di Jakarta 21. Insya Allah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dikabulkan hajatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin dimohon untuk tidak menghalangi perjalanan dari beliau dikarenakan beliau ada beberapa acara lagi yang akan diisi. Oleh karena itu dimohon untuk membuka jalan.